أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjut ke hadis yang ke-6. An Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Nu'aim bin Bashir, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, yaitu yang samar-samar dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Pamanittaqo syubhati faqad istabara lidinihi wa iradihi. Barang siapa yang takut pada perkara syubhat, maka orang itu telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, waqa'a fil harami, maka orang itu terjerumus pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang pengembala binatang mengembala binatangnya di sekitar ladang yang dilarang, di sekitar ladang yang dilindungi negara, tidak boleh memasukinya. Su'siku ayaratapabi, tapi lambat tahun bakal masuk juga kepada ladang yang dilarang itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingat, setiap raja itu mempunyai ladang larangan, mempunyai daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ingat, larangan Allah, ladang larangan Allah itu muharimuhu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan ida sholahat sholahat jasadu kulluhu wa ida fasadat fasadat jasadu kulluhu. Ingat, dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging, di mana kalau daging itu baik maka akan baik seluruh jasad, dan di mana kalau daging itu, segumpal daging itu rusak, maka bakal rusaklah seluruh jasad. Wahya al-qabud, dan itu adalah hati. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada hadis yang ke-6 ini menjelaskan kata Rasulullah, sesungguhnya perkara yang halal itu adalah jelas dan yang haram itu adalah jelas, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, ada perkara syubhat, perkara yang samar-samar dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Siapa yang takut pada perkara syubhat, maka orang itu telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya, kata Nabi. Seperti orang yang mengembala binatang gembalaannya di daerah ladang yang terlarang, di daerah hutan lindung yang terlarang oleh negara, tidak boleh memasukinya,
tapi lambat laun kalau orang itu tetap mengembala di sekitar ladang larangan itu akan masuk juga. Sama orang yang suka melaksanakan, memakan barang-barangan yang subhat, maka lambat laun juga dia akan terjerumus juga kepada perkara yang haram. Contohnya sahabat muslim, kalau sahabat suka memakan belut, itu perkara subhat. Kalau sahabat suka membiasakan memakan belut, akhirnya nanti akan juga makan ular yang telah jelas haramnya. Akan terjerumus juga kepada perkara yang haram. Mungkin pertama kali memakan belut terasa enak, lalu lambat laun karena kebiasaan memakan belut, dalam pikiran hati orang itu akan terbenak ingin mencoba mencicipi bagaimana rasanya ular. Padahal ular itu adalah jelas-jelas perkara yang haram, yang sudah jelas haramnya. Atau orang itu suka memakan tutut. Karena kebiasaan memakan tutut merasa enak, padahal tutut itu adalah perkara barang yang subhat. Karena merasa enak, lambat laun dia juga akan tergoda ingin memakan keong sawah. Padahal keong sawah itu telah jelas haramnya. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan, jangan sampai kita berani masuk kepada perkara yang subhat, makanan-makanan yang subhat. Karena nanti kita akan terjerumus juga, masuk juga kepada perkara yang haram. Dan Nabi mengingatkan, ingat bahwa dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad kita. Dan kalau daging itu jelek, akan jelek jasad kita. Yaitu apa? Segumpal daging itu adalah kalbu, hati kita. Oleh karena itu, jaga hati kita. Kalau hati kita rusak, maka amal jasad kita juga akan rusak. Kalau hati kita baik, maka amal jasad kita akan baik. Nah, sekali lagi sahabat muslim, jangan jangan berani-berani kita memakan barang-barang yang subhat. Jangan berani kita masuk kepada perkara-perkara yang subhat. Karena kalau kita sudah membiasa memakan barang yang subhat, masuk pada perkara yang subhat, lambat laun kita akan berani memakan perkara yang haram, akan berani masuk pada perkara yang haram. Digambarkan oleh Nabi, kalau seorang pengembala binatang mengembala di sekitar hutan larangan, di ladang larangan negara, tidak boleh memasukinya, tapi karena kelamaan dia selalu mengembala binatangnya di sekitar ladang larangan negara itu, lambat laun akan masuk juga pada ladang larangan itu. Itu digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya hadis ini kita mengingatkan pada kita, jangan sampai kita terjerumus kepada perkara yang subhat, karena itu akan mendorong kita kepada perkara yang haram. Nah, sahabat muslim, jaga hati kita, karena hati ini adalah yang menentukan
baik buruknya amal jasad kita. Nah, sahabat muslim, itu barangkali kesimpulan yang bisa ditarik pada hadis yang ke-6 ini. Jangan sampai kita masuk terjerumus kepada perkara yang subhat. Nah, semoga kajian kali ini bermanfaat dan tolong disebarkan untuk umat agar lebih bermanfaat lagi, dan insya Allah sahabat akan kebagian barokahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi